Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semanun Kang Setu Minulyo Pangarso Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan Bapak Edi Nraya, ugi para kadang senior reda muda saking Dewan Kebudayaan saking Ngayogyakarta tataran DIY menapa saking kota lan kabupaten kang sutresna utawi ingkang kepareng jumeneng hamakili miwah para kadang saking Kundo Kabudayan Sleman lan para kadang Dharma Krida. Muji syukur bilih ing wanci menika gegayuhan kula mboten ketang sak keleraman badhe kelampahan. Kula badhe cariyos sekedhap. Pepanggihan menika matur Pak Edi ugi menika janipun sampun kula usulaken taun kepengker. Angkah kula wonten pirembagan antawisipun Dewan Kebudayaan Ngayogya menika supados kempel kumpul gembleng kandel lan kendel. Awit kula rumas nalika wonten ing jamanipun Pak Revi menika wonten setupaingan nggih mo. Menika informasinipun dereng kempel. Mila kula gadah ancas mbok ngumpulke sedaya Dewan Kebudayaan mangke wonten Sleman napa pundi lajeng pirembagan supados antawisipun setunggal-setunggal menika mboten kathah varian. Nggih. Reh ning Ngayogya menika keistimewaan menika ada dasar kelembagaan, ada dasar kebudayaan. Undang-Undang Nomor 13 2012 menika pangangkon kula kukuing kabudayaan menika awit saking peran panjenengan mewah kula sedaya menika. Supados mangke kebudayaan menika tansaya kukuh wonten ing kelembagaan. Lah istimewa menika rak antawisipun wonten bidang kebudayaan. Pramila mangke keridaning Dewan Kebudayaan menika supados antawisipun setunggal-setunggal menika waradin syukur saged kontributif, saged kolaboratif mekaten. Nah, perlu kelaturaken bilih menawi Sleman menika sak mboten-mbotenipun wonten kajian, ugi wonten sarasean, ugi wonten kados seminar mekaten. Nah, menawi sarasean seminar menika dasaripun pancen kajian ilmiah saking penggalian. Ning yen dinten menika ada dasar fakta lapangan. Kajian ingkang dipun tindakaken dening ahli lajeng mangke pun rembag sesarengan kinarya dasar kangge rekomendasi dhateng bupati. Nah, menika antawisipun ning nggih boten kados rumiyin nggih Ramadi nggih. Nggih kegiatanipun menika pancen boten kados nggih sedaya menika fluktuatif. Tegesipun tambah kurang. Mekaten menika kula pancen ngusulaken bilih kegiatan menika mbok kadang kala wonten papan mboten kedah wonten dinas Masuyula. Ngaten menika kula usul metu nek perlu nang nggone kelurahan budaya ngene sapa ngoten. Nah, delalah menika dawah wonten Condrageni. Benjing wonten Wedo Martani, benjing wonten sisih Kilen. Kula pun anggar wonten sisih Kilen, wonten tengah, wonten wetan supados menika menapa nggih napasipun Dewan Kebudayaan menika ketinggal lembaganipun. Yen mangke namun duwel wonten ing dinas ta Kundo Kebudayaan mboten wonten napa nafas ingkang wonten ing Sumarambah tumrap para kadang. Lajeng ancas ingkang sepisan menika yang kula aturaken menika kados profil ngaten nggih. Profilipun Dewan Kebudayaan menika menawi pirembagan ngaten menika mangke dipun damel mboten sami nggih. Member-member lah ngaten mboten piyambak-piyambak maksud kula ngaten. Ingkang kaping kalih saged liru
kegiatan tawi krido menawi kulon program menapa menawi kota menapa menawi Bantul menapa menawi Sleman menapa lah saged mangke silih menapa silih asih ngaten nggih saged kinarya panglimpang penggalian. Nah kanthi menika angkahipun mangke supados ancasipun krida Dewan Kebudayaan menika kempel lajeng wonten pantauan saking Dewan Kebudayaan DIY Pak Prof Bakti. Nah, maksud kula pilih menawi rumiyin kula pancen usulipun bottom up. Nah, syukur benjing wonten top down. Saking Dewan Kebudayaan DIY menika kadang kala neng Kulon Progo, kadang kala neng Sleman, kadang kala mriko lajeng mengke saking mriki senja mriko. Supados wonten ajang silaturahmi. Kadhi mengaten Perda-S nomor 3 tahun 2017 pemanfaatan kebudayaan menika saged nuwuhaken greget ingkang gumregah tumrap para penggiat budaya mengaten. Lah syukur mangke manjing menika kajawi ngasilaken kajian lajeng saged pirembagan babagan profil-profil kebudayaan supados antasipun yojo menika Sleman, Bantul kota, Kulon Progo lajeng Gunung Kidul menika mboten tebih sanget ngoten lho. Ya, antaisipun Dewan Kebudayaan setunggalipun mbok menawi wonten ingkang grengseng sanget, wonten ingkang mboten patos grengseng lah, mangke menawi dipun gosok-gosok ngoten lah nggih sami grengsengipun katen. Mengkaten laporan kula Pak Edi, para Bapak Ibu sedaya bilih dinten menika hasil kajian. Kepengker sampun katindakaken secara sean, lajeng kados seminar lah, lajeng kepengker kajian ornamen nggih Pak di bangunan nggih. Arsitektur. Ya, gaya Sleman. Yang lalu kita sudah melakukan kajian arsitektur gaya Sleman. Sehingga melahirkan rekomendasi termasuk yang akan dibangun di Taman Budaya harus memiliki karakteristik arsitektur gaya Sleman. Dulu itu Pak Abi dengan siapa itu Mbak Maria? Yang dulu Pak Abi dengan siapa ya arsiteknya itu? Pak Mahatmanto. Hari ini panjenengan kira mongki. Matur nuwun sanget rawuhipun nelan pamyantunipun menika srawung kabudayaan nggih. Supados mangke menika nulari kula Pak nggih. Kados pundi babagan kajian ing dinten menika. Nah, tasih wonten ingkang badhe dhateng menika kajian bab tata kelola kelembagaan kelurahan budaya. Awit manut pamawas kula menika nun sewu lho, durung dereng mapan. Ya tasih sak kersanipun manut versinipun piyambak-piyambak mengaten. Lah, mangke menawi wonten tata kelola kelembagaan kelurahan budaya menika ya mang mboten seragam ning menawi wonten ingkang badhe audit menika rak gampil. Awit polanipun sami. Nek yen mboten wonten pola lah, mangke menika yang sampun kula aturi menika Pak Untung rumiyin Kepala Dinas Kulon Progo sak menika nindakaken kajian babagan tata kelola kelembagaan kelurahan budaya. Nah, sampun damel andaran lho, pengolahan bisnis sing apik ngene iki. Maksudipun ngaten. Saking tataran nanging normatif verbal ngantos digital. Matur nuwun sanget Pak Edi pun kepareng samangke paring jangan utawi paring pangandikan lan kepareng dikak paswan menika kanthi nggih kanthi bawa rasa kewan, bawa rasa bawa karsa santai maksud kula nggih, boten sak formal-formal sangat. Matur nuwun wekdal kula konduraken dhateng pranata cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Promono. Acara berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Sleman, Bapak Edi Winarya SSN MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan sawise wilasaning Gusti mugi tansah jiwa kasarira wonten kula lan panjenengan sedaya. Salam budaya, lestari budaya. Ingkang saestu kawula hormati
Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman Profesor Dr. Suwarno Dwijonagoro MPD. Ingkang saestu kawula hormati Bapak Ibu Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kota rawuh menika Ketua Dewan Kebudayaan Kota nggih Pak Romo Priyo. Sugeng rawuh atur nuwun sanget. Ingkang kawula hormati narasumber. Nah menika estunipun Prof Warno menika mengundang Ketua Dewan Kebudayaan Provinsi Pak Bakti namung menika mbok pilih nembe wonten perjalanan ragi randhat ingkang kaping kalih Pak Trans Biosa Rio Manda MA antropolog di Pak di yang ingkang satu kirnomatan sedaya tamu undangan Pak Newu, Pak Lurah, wabil khusus ingkang sampun kaparingan kekancingan kalurahan budaya mbok pilih ingkang pun undang. Lajeng para kadang-kadang kanca-kanca pengelola kalurahan budaya wonten ing wilayah Kabupaten Sleman ingkang saestu kawula hormati. Nyuwun pangapunten Prof Warno ngagem basa Jawa lah lajeng kula nggih kedah menyesuaikan ingkang sepisan saestu ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng sedaya para rawuh ingkang dinten menika sampun minangkani undangan kula saking Dinas Kebudayaan rawuh dhateng adicara sarasian Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman menika. Ingkang kaping kalih saestu menapa ingkang sampun punaturaken Prof Warno menika Sleman hanggadhahi grentek menapa nggih nyiptakaken forum kagem pertemuan Dewan Kebudayaan sedaerah istimewa. Estu menika kawit tahun 2021 napa 2020 ingkang krentek menika namung saged dipun realisasikan wonten tahun 2023 menika namung nggih mbok pilih kanca-kanca Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kota nggih sami ribet. Ning sedaya ribet nggih, Prof. Pendelegasian tugas menika penting nggih Pak Romo Priyo nggih. Menawi ketua dewanipun boten saged dipun delegasikan misalnya dari divisi atau dari seksi apa atau wakil ketua sebenarnya saged namila estu menika dipun antu-antu Prof Warno pilih forum menika estunipun forum ingkang strategis. Setunggal sampun dipun aturaken menyamakan persepsi, ada silaturahmi budaya agar hal-hal yang menyangkut universal kebijakan pemerintah daerah istimewa menika saged dipun pahami, dipun mangertosi lan dipun cakaken secara serentak Pak awit menapa kados tema wonten enjang menika magepokan kalian pengembangan profil kalurahan budaya termasuk pilih Profesor Dr. Suwarno Dwijonegoro menika anggadhahi grentek profil magepokan kalian desa budaya menika kan sebenarnya kebijakan universal program strategisipun gubernur daerah istimewa. Awit ingkang kula pahami menika wonten sekawan tingkatanipun saking rintisan kalurahan budaya lajeng naik gritipun dados desa budaya lajeng rintisan mandiri budaya lajeng ingkang grit ingkang paling qualified tinggi menika desa mandiri budaya utawi kalurahan mandiri budaya.
Nah ingkang baken bilih kewenangan dari 4 menika ingkang pun paringaken wonten kabupaten menika namung rintisan desa budaya utawi kalurahan budaya. Nah kewajibanipun kabupaten menika mengajukan dari rintisan untuk diverifikasi dados kalurahan budaya ya. Nah profil menika estunipun pemahamanipun biar sama, biar satu nafas, biar satu persepsi, sehingga ancas tujuanipun menghadirkan ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kota menika satu meja biar kita berbicara sareng-sarengaken. Ancas tujuanipun namung nggih mbok pilih mangke Rama Priya Mustika menika dados badal wakilipun Gunung Kidul, wakilipun nggih. Ingkang bagen. Nah, jumbuh kalian amanat perbuk yang menawi boten klentu 17-19 makepokan kalian Dewan Kebudayaan. Kula kinten sami tugas pokokipun Dewan Kebudayaan menika paring rekomendasi makepokan kalian menapa nggih kebijakan strategis mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kalian pembinaan ingkang dipun amanataken Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, Dewan Kebudayaan ugi anggadai tugas menjaring aspirasi dari tim-tim ahli pelaku budaya, pemerhati budaya. Boten mungkin, boten mokal bilih Prof. Parno akan menyusun rekomendasi tanpa menjaring aspirasi. Tidak mungkin Pak Du, kalau toh bisa di atas meja kita buat rekomendasi itu tidak akan sempurna nih Pak. Dan itu kalau boleh saya katakan cacat hukum karena tidak menampung aspirasi. Nah, siang menika mujudaken salah setunggaling tahapan dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman yang akan menyusun rekomendasi terkait dengan pengembangan profil kalurahan budaya. Nah, mila estu rawuhipun Bapak Ibu langkung-langkung ketua dewan saking kabupaten kota menika dipun suwani menapa nggih sembur suwuripun dipun suwuni iguh pertikilipun dipun suwuni pendapatipun amrih mangke rekomendasi ingkang dipun paringaken kagem masukan bupati menika nggih saged dipun paringaken saged dilaksanakan oleh kabupaten kota yang lain karena ini menjadi sebuah keputusan kolektif dari kabupaten kota. Ansas tujiripun ndak makaten. Nah mugi-mugi mangke diskusi siang menika saged saya sedaya paring sarwe paring masukan dhateng Dewan Kebudayaan samangke ingkang badhe paring materi saking Dewan Kebudayaan DIY kalian saking UGM. Mugi-mugi menika saged nambah wawasan kula lan panjenengan sami, anggenipun kula lan panjenengan sami ngemban tugas melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina kebudayaan ingkang dipun amanataken dhateng Undang-Undang 5 tahun 2017 ugi Undang-Undang 1312 termasuk Perda S3 tahun 2017 makepokan kalian pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan ingkang baken menika. Sawetawis mangkaten Prof. Parno lan sedaya para rawuh dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sarasean FGD wonten siang dumugi wonten enjang dumugi siang saya nyatakan dibuka. Mugi-mugi Gusti tansah paring bimbingan petunjuk dhateng kula lan panjenengan sami anggenipun menapa nggih nglestantunaken wuri-wuri kabudayaan sehingga kabudayaan menika paring kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat khususipun Sleman minggahipun wonten daerah istimewa Yogyakarta.
wonten kirang langkungipun langkung wonten pangandikan ingkang anggap keliru salah kula nyuwun pangapunten, kula pungkasi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Sleman. Untuk berikutnya kita masuki sesi paparan yang nanti akan dibawakan oleh narasumber kami. Bapak yang pertama, karena Ketua Dewan Kebudayaan Provinsi belum hadir, sambil menunggu mungkin bisa dimulai dari Bapak Tan Biosario Manda MA yang nanti akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Maria. Untuk Ibu Dr. Maria kami persilakan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Bapak Ibu semua yang saya hormati, baik itu dari pendamping budaya, dari kalurahan budaya, dari Kibril Sugeng Janggi, kemudian juga dari daftar di sini. Undangan itu meliputi kalurahan, kemudian pendamping budaya dan beberapa para pegiat desa budaya maupun desa wisata ya. Karena mau tidak mau desa budaya mandiri itu juga harus mengembangkan pariwisata juga. Jadi Bapak Ibu semua, perkembangan zaman memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan tata nilai kehidupan budaya masyarakat, termasuk budaya masyarakat pedesaan. Nah, pemaduan kebudayaan ini merupakan platform kerja bersama membangun desa mandiri melalui peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya desa di tengah peradaban dunia, karena desa merupakan akar atau asal identitas budaya Indonesia. Jadi memang dalam kehidupan kita berbudaya itu desa merupakan akar, merupakan asal identitas kita. Status desa budaya tempat kehidupan masyarakat berkembang dapat terkontaminasi pengaruh dari luar, sehingga beberapa kriteria sebagai desa budaya kemungkinan sudah tidak terpenuhi lagi. Sehingga pada kesempatan ini kita memang akan mencoba melalui kajian yang diketuai oleh Bapak Trans Biosario Manda MA itu untuk nantinya akan menyampaikan hasil-hasil awal kajian. Nanti kemudian kami harapkan Bapak Ibu memberi masukan, yang nanti masukan-masukan itu akan dirangkum menjadi sebuah rekomendasi. Nah, kondisi budaya yang saat ini sudah cukup mengkhawatirkan untuk pelestarian nilai-nilai luhur budaya lokal itu kita harapkan nanti bisa kita antisipasi bersama. Oleh karena itu, bersama ini sebenarnya akan kita hadirkan dua narasumber yang akan memberi pendapat, pandangan, dan tentunya pengetahuan bagi kita semua mengenai seluk-beluk desa budaya di Kabupaten Sleman. Yang pertama tentunya yang sudah hadir di sini, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Triwidayati, anggota DKS Sleman, yang pada kesempatan pagi ini akan memandu Bapak Ibu dalam diskusi kita sampai siang lebih kurang jam 12 atau lebih dikit ya, karena tadi mulainya juga mundur. Selanjutnya akan saya perkenalkan untuk narasumber kita yang sudah hadir pada saat ini. Yang pertama adalah yang dikenal dengan antro jalan-jalannya. Beliau juga aktif bersama saya kebetulan ya di kegiatan komunitas, di komunitas Kandang Kebo, dan juga dia seorang antropolog yang malang melintang dalam dunia penelitian dan kajian budaya masyarakat desa, juga mentor berbagai kegiatan budaya di wilayah Indonesia.
Selain itu, beliau aktif sebagai tenaga ahli bidang antropologi di berbagai kantor konsultan. Saya perkenalkan Bapak Transpiosa Riumanda MA, atau lebih dikenal dengan nama Cak Cuk. Itu nama bekennya. Jadi nanti mungkin saya memanggil, pas membawa acara ini saya manggil beliau dengan Cak gitu ya, karena memang panggilan sehari-harinya Cak Cuk. Sebenarnya narasumber kedua adalah Bapak Ketua Dewan Kebudayaan Provinsi Masa Bakti 2023 sampai 2025, yaitu Profesor Insinyur Bakti Setiawan MAs PhD, seorang guru besar bidang ilmu perencanaan kota yang sehari-hari di jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM. Namun hari ini, pagi ini belum hadir dan kebetulan juga belum memberi konfirmasi hadir apa tidaknya untuk pagi ini, meskipun sudah kita sampaikan undangannya. Baik, langsung saja kita persilahkan Cak Cuk untuk menyampaikan paparannya, dan nanti sesudah Cak Cuk menyampaikan paparan akan kita buka sesi tanya jawab yang tentunya karena hanya narasumbernya satu orang saja, sehingga Bapak Ibu punya kesempatan banyak untuk menyampaikan pertanyaan. Dan yang pasti bahwa mohon nanti Bapak Ibu semua menyebutkan nama dan asal, dan harapan kami Bapak Ibu semua nanti memberikan tanggapan sekaligus masukan-masukan, karena itu sangat penting bagi rekomendasi yang akan disusun. Oke, oleh karena itu kami persilahkan untuk Cak Cuk menyampaikan paparannya. Nanti kemudian tanya jawab kita bagi dalam beberapa sesi ya, tergantung waktu yang nanti masih tersedia. Per sesi nanti 3 orang. Monggo Cak Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kami akan menyampaikan terkait apa yang sudah kita lakukan selama beberapa minggu ini, sekitar mulai akhir Agustus ya, sampai minggu lalu, yakni terkait asesmen profil desa budaya di Kabupaten Sleman yang terpilih. Nah, latar belakangnya adalah adanya pergub terkait desa atau kelurahan mandiri budaya ya. Di dalam pergub ini sudah diatur, sudah ada batasan definisi apa itu desa kelurahan mandiri budaya, kemudian apa itu desa kelurahan budaya, kemudian apa itu desa kelurahan wisata, ada lagi desa prima dan desa prener. Nah, desa kelurahan mandiri budaya itu adalah sinergi dan harmonisasi dari program kegiatan masing-masing 4 tadi, desa kelurahan budaya, desa kelurahan wisata, desa prima, dan desa prener. Jadi 4 ini semacam apa? Kita nyebutnya 4 pilar ya, 4 pilar dari desa kelurahan mandiri budaya. Nah, bagaimana pengelolaan desa kelurahan mandiri budaya ini? Di tingkat provinsi dikoordinasi oleh perangkat daerah dengan Pemda DIY-nya. Kemudian di tingkat kabupaten dikoordinasi oleh perangkat daerah dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Sleman. Kemudian tingkat desa dikoordinasikan oleh Pemdes dengan melibatkan LPMD. Nah, maksud dan tujuan dari kegiatan yang kami lakukan ini adalah
dalam rangka mendukung sub kegiatan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Kemudian kita mencoba menggali informasi ya, potensi-potensi kebudayaan di desa-desa yang kami datangi itu. Kemudian ini kemarin sejauh mana sih desa-desa itu sudah melakukan pendataan terkait potensi-potensi yang ada di desanya. Dari situ kita mencoba menyusun beberapa catatan-catatan, apa sih tantangannya, apa saja potensi-potensinya secara umum. Kemudian kita nanti juga menyusun rekomendasi dan profil singkat dari desa yang kita datangi. Nah, ini jangkauan ya, jangkauan dan lokasi survei. Desa Mandiri Budaya menurut catatan tahun 2021 ini. Jadi awalnya itu jumlah keseluruhannya baru 5 desa mandiri budayanya. Tapi karena jam 10 malam ya, kita menemukan ada SK yang baru. Jadi Sinduharjo itu sudah desa mandiri budaya, jadi jumlahnya 6 dan kita mendatangi semua. Kemudian desa budaya ada 13. Kami hanya sempat mendatangi 9. Kemudian yang rintisan desa budaya itu yang ada 67 kita tidak mendatangi karena memang prioritasnya lebih ke desa mandiri budaya dan desa budaya. Nah, ini adalah 15 desa yang kami datangi. Jadi desa mandiri budayanya ada di Margodadi Sayegan, Giri Kertoturi, Bangun Kertoturi, Pandowarjo Sleman, Wedo Martani Ngemplak, Sinduarjo Ngaglik. Kemudian ada Margo Agung, Sayegan, Madurejo Prambanan, Sendang Agung Minggir, Widodo Martani Ngemplak, Argomulyo, Cangkringan, Sidoluhur Nggodean, Sumberjo Tempel, kemudian Taman Martani Kalasan, dan Ambar Ketawang Gamping. Ada jadi sekitar 15 lokasi yang kita datangi. Metode yang kita lakukan adalah studi pustaka, jadi kita mencari-cari regulasinya seperti apa, pergub, apakah ada perda, kemudian informasi-informasi yang lain. Kemudian kita melakukan survei lapangan, melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Jadi yang ke lapangan ini Mbak Ana dan Mbak Titis, mereka yang selama sekitar hampir sebulan ini keliling ke 15 desa itu. Jadi itu tim kerja kami, ada saya dan tentu saja dalam pengawasannya Bu Maria. Ya. Nah, jadi ini kira-kira temuan kami ya, yang kami dapatkan dari hasil survei itu. Rata-rata mereka sudah melakukan pendataan semua dan kemudian sudah menyusun buku profil. Hampir semuanya sudah juga mengembangkan master plan ya, sudah bikin master plan pengembangannya seperti apa gitu. Jadi mungkin saya nggak akan membacakan semuanya ya. Jadi ini Giri Kerto, mereka punya potensi kemajuan kebudayaan macam-macam itu, mulai dari yang tangible maupun yang benda maupun yang tak benda. Kemudian juga ada desa wisata yang ada peringkatnya masing-masing, kira-kira seperti itu. Ini Giri Kerto, Pendowoharjo. Itu ini yang menarik, mereka juga sudah menjadi desa mitigasi bencana. Kemudian juga desa IT terkait digitalisasi data. Ada ketoprak tertua di Sleman di desa ini, di kelurahan ini. Kemudian mereka juga memiliki beberapa desa wisata dengan beberapa kegiatannya ya. Ini Pendowoharjo Sleman yang paling dekat dengan kantor dinas ini. Kemudian Wedo Martani
Jadi Girikerto, kemudian tadi Pendowarjo, Wedomartani ini desa mandiri budaya peringkat utama. Mungkin nanti kalau sudah ada perubahan kami bisa dikoreksi ya terkait status-status ini. Mereka memiliki potensi pemajuan kebudayaan ini. Kemudian ada desa wisata juga. Ini yang menarik, ada batik dengan model Candi Gebangnya itu. Kemudian ini desa mandiri budaya Sidoarjo, Ngaglik. Ini juga desa mandiri budaya peringkat utama yang baru kami ketahui tadi malam statusnya desa mandiri budaya. Jadi ya mereka punya potensi pemajuan kebudayaan itu. Kemudian sedang membangun pasar Loh Jinawe ini yang dibayangkan akan menjadi sentra kegiatan baik kebudayaan, UMKM dan lainnya bagi masyarakat di Sidoarjo. Ini desa mandiri budaya Bangunkerto, Turi, sebelah rumah saya. Desa mandiri budaya peringkat madya, memiliki 8 desa wisata yang cukup populer di Sleman. Kemudian juga punya beberapa potensi kemajuan kebudayaan. Juga ada penampungan BCB Turi di sana. Sudah memiliki master plan yang fokus pada 5 kegiatan itu. Kebudayaan, kesenian, pariwisata, perikanan, ketahanan pangan, koperasi UMKM, pemberdayaan perempuan dan masyarakat. Jadi kalau kita membaca desa wisata itu biasanya levelnya dusun yang ada di kalurahan. Kemudian desa mandiri budaya Margodadi, Sayegan, dia peringkat madya. Yang sangat populer dari desa ini adalah upacara adat Tuk Sibeduk. Kemudian ya mereka sudah punya master plan pengembangan, punya beberapa katalog flyer dan lain-lain. Desa wisata Grogol sangat populer di Sleman maupun di provinsi. Nah, ini desa budaya yang memiliki 4 pilar. Kabarnya sedang menunggu SK penetapan sebagai desa mandiri budaya. Ini punya beberapa potensi pemajuan kebudayaan, beberapa situs. Kemudian sudah ada BCB juga, Rumah Joglo. Nah, ini sedang merintis pengembangan desa wisata Brongkol dengan fokusnya edukasi pertanian. Sudah bikin festival petik sayur. Itu yang difoto ada di ruangan ini. Ya. Nah, ini desa budaya Widodo Martani. Desa budaya ini memiliki 3 pilar, kemudian punya beberapa potensi pemajuan kebudayaan, termasuk yang menarik mengembangkan batik khas Widodo Martani, yakni motif jangkang. Saya nggak tahu ini motif jangkang itu motif jangkang pohon ya. Bayangan saya pasar jangkang itu. Nah ya, gambar pasar. Oke. Nah ini desa budaya Sumberjo, Tempel juga memiliki 3 pilar, punya beberapa potensi pemajuan kebudayaan. Dan yang menarik, mereka punya bekas ex kantor badan usaha unit desa pertama di Indonesia. Jadi yang sekarang menjadi kantor KUD-nya di Tempel ini. Mereka sedang mengembangkan wisata religi di Padukuhan Lengkong. Jadi ini cerita pasca Perang Jawa itu. Jadi ada pesareannya Pangeran Panular dan Murdoningrat, dan sedang mengembangkan taman dengan ikonnya kopi Sormindi. Saya nggak tahu efek pembangunan tol meleduki kopinya apa enggak, saya nggak tahu ya. Mungkin karena itu tolnya agak selatan, ngefek enggak saya belum
belum ngecek nih. Nah, kalau di tol itu yang di dekat Kerisan itu Kopi Sormindi itu ngalor gitu. Nah, Desa Budaya Tamar Martani Kalasan ini juga desa budaya yang memiliki 3 pilar. Yang menarik adalah desa ini telah memiliki lembaga budaya desa sudah lama dan sempat vakum, dan ketika ada program desa budaya ini akhirnya jadi hidup kembali. Ceritanya kira-kira seperti itu. Punya beberapa bekas bangunan-bangunan tua, juga ada beberapa beberapa potensi pemajuan kebudayaan, Merti, terus ada situs Jongkangan itu masuk sini ya, Sendang Raja Balitung itu, kemudian ada Sanggar, Memetri Wiji, dan punya beberapa desa wisata. Nah, kemudian Desa Budaya Sidoluhur, Godean, ini juga 3 pilar. Terdapat beberapa kelompok kesenian, kemudian pendopo balik kelurahannya sudah jadi cagar budaya, serta beberapa potensi lainnya. Desa Budaya Sendang Agung Minggir, ini juga rintisan mandiri budaya yang sudah memiliki 4 pilar plus jadi destana, desa tangguh bencana, punya beberapa potensi pemajuan kebudayaan, dan yang menarik memiliki desa wisata dengan yang khas dengan bambunya. Ada 110 lebih mungkin ya jenis kerajinan bambu yang pernah diproduksi oleh sekitar 100 pengrajin bambu. Lebih mungkin orangnya. Desa Budaya Margo Agung Seyegan, ini juga desa budaya rintisan mandiri budaya, telah memiliki 4 pilar, ada beberapa potensi pemajuan kebudayaan, terutama itu yang Mbah Bregas, penampungan BCB Seyegan. Sedang melakukan pengembangan desa wisata Kampung Emas Kerapiak. Kerapiak 9 itu nama dusunnya ya? Ya, dusun 9 gitu ya mungkin ya. Oke, itu 9 program berkah ini. Tahu berkah, mendo berkah. Mendo itu kambing, saya kira mendoan, ternyata kambing. Kuliner, mino itu ikan ya, perikanan, olahraga, sayur buah, pertanian, unggas, seni, dan pendidikan. Ini surveyornya selfie. Dan Ngetan, Desa Budaya Madurejo Prambanan, baru 2 pilar ya ini ya, desa budaya dan desa wisata. Ada banyak potensi pemajuan kebudayaan juga, termasuk kirab Boyong Projo ini yang memperingati sejarah bersatunya kelurahan-kelurahan lama menjadi desa Madurejo. Sebetulnya di desa-desa yang lain juga memiliki sejarah yang kurang lebih sama. Rintisan pengembangan wisata ini ada Pring Ledok Tinjon, Belik Sorogeduk, Gunung Pengklik ini makam, Bendungan Tirto Grembiyangan. Dan yang terakhir Desa Budaya Ambar Ketawang Gamping, memiliki juga banyak potensi budaya, terutama ini adalah tempat saat sejarah Hadeging Nagari itu ya. Jadi ketika bikin keraton itu Pangeran Mangkubumi tinggalnya di Gamping ini, di Ambar Ketawang ini. Nah, ini potensi-potensi yang kami lihat dari desa mandiri budaya dan desa budaya yang kami datangi. Jadi hampir semuanya, sebenarnya semuanya yang telah kami datangi itu telah melakukan pendataan potensi kebudayaan kalurahan, didampingi oleh teman-teman pendamping budaya, juga telah menyusun buku profil kelurahan dengan isinya itu betul-betul potensi budaya sebagai materi utamanya. Jadi mereka sangat detail
tentang ada petanya, kemudian ada di mana kesenian, di mana ada ritus, di mana ada penataan ruang, kira-kira seperti itu. Terus juga hampir semuanya juga sudah memiliki master plan pengembangan desa budaya dan desa mandiri budaya. Sebagian besar kelompok komunitas budaya di sana, terutama yang sudah di kesenian, itu sudah memiliki nomor induk kebudayaan. Kemudian masing-masing desa juga sudah cukup cukup komplit potensi kelembagaannya. Jadi ada Pokdarwis, ada BUMDes atau BUMKAL ya. Kemudian ada lembaga budaya desa, kemudian juga ada dukungan keberadaan kelompok-kelompok UMKM, pertanian, mungkin juga perusahaan dan lain-lain ya. Sebagian juga telah melakukan kerjasama dengan banyak pihak, misalnya dengan universitas, dengan perusahaan, dengan dinas, bahkan sampai di level kementerian juga sudah ada. Nah, ini beberapa tantangan yang sempat diutarakan kepada tim surveyor bahwa isu-isu terkait keterbatasan SDM, sumber daya, baik itu manusia, finansial, fasilitas, dan infrastruktur, itu disampaikan. Misalnya tidak punya kantor khusus, kantornya masih jadi satu, misalnya seperti itu ya, jadi satu dengan kelurahan. Kemudian ada isu-isu yang menurut saya menarik itu adalah kesulitan penggunaan tanah kas desa. Jadi terus kemudian, nah ini soal isu danais ini, kesulitan untuk mengakses, dan danais ini hanya bisa diakses tahun sekali untuk event, tidak boleh untuk beli-beli inventaris ya, kira-kira itu yang kemarin disampaikan. Nah, terkait masyarakat sekitarnya, antusias masyarakat ini dianggap masih kurang, kemudian masih memahami budaya itu di kesenian dan sekedar atraksi, jadi eventnya yang dilihat. Nah, ada juga isu beberapa ekspresi kebudayaan nggak lagi dilakukan, misalnya dulu pernah ada ini, sekarang haram, gitu-gitulah. Isu-isu seperti itu juga muncul di beberapa tempat. Ini isu soal kesenjangan antara mungkin pengurus desa budaya dengan pemerintah desanya, misalnya soal kurangnya dukungan atau juga dukungan perusahaan atau lembaga yang sebetulnya ada di desa itu tapi belum mendukung untuk isu-isu kebudayaan di desa mandiri budaya ini. Jadi misalnya ada PT apa di desa itu tapi belum mendukung ya. Prambanan itu PT-nya gede banget itu tapi belum masuk yang Madurejo itu. Nah, ini juga disampaikan tumpang tindih program-program dan intervensi OPD di kalurahan-kalurahan itu. Disbud masuk, dinas koperasi masuk, dinas pariwisata masuk, kemudian ada beberapa dinas yang lain ya. Itu juga masuk dan desa ini bingung gitu karena semuanya ingin jadi prioritas gitu. Nah, itu juga disampaikan. Kemudian nah ini juga menarik, ada pendamping budaya itu tidak memiliki jam kerja yang pasti. Saya nggak tahu karena tidak memiliki jam kerja yang pasti ini bisa positif loh. Malam datang dia, pagi dijawil datang, malam dijawil datang. Karena ini bisa positif sebetulnya. Nah, tapi ada yang sambat, pendampingnya juga nyambiliane. Jadi pas janjiannya rada angel gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu. Juga ada kebingungan memahami regulasi SOP. Tadi seperti yang disampaikan Pak Prof tadi ya, bagaimana pengelolaannya desa budaya ini. Karena kurang informasi atau ketiadaan juknisnya gitu. Jadi kalau saya desa budaya ini mau jadi desa mandiri budaya harus ngapain? Apa langkah-langkahnya? Itu juga masih jadi beberapa pertanyaan. Pengorganisasian
ada isu-isu yang tergantung orang-orang tertentu gitu. Jadi kalau bapak atau ibu itu nggak aktif gitu, yang lainnya yuk diem. Ada yang kayak gitu, ada yang ya bapak itu terus. Jadi desa budaya itu ya Pak A itu misalnya gitu. Ada yang istilahnya one man show ya. Terus ada kesenjangan usia pengurus. Kesenjangan usia pengurus, jadi ada yang muda, ada yang tua, yang belum gaduh, bagaimana mereka bekerja samanya. Juga ada kesenjangan perspektif antar pihak ya. Jadi misalnya di sana ada seniman itu maunya seperti ini, nanti Pemdesnya maunya seperti ini, pengurusnya maunya seperti ini. Jadi itu belum ketemu. Itu beberapa tantangan yang sempat diceritakan ke kami. Nah, terkait isu-isu pendataan ya, isu-isu pendataan itu tadi sebagian besar bahkan mungkin semua telah melakukan pendataan potensi budaya, khususnya di desa mandiri budaya ya, sudah. Nah, isu yang hampir semua desa itu bercerita itu bahwa narasumbernya itu sudah banyak yang tua, sudah banyak yang meninggal, jumlahnya makin berkurang, hilang. Jadi ada kekhawatiran cerita-cerita atau potensi-potensi itu kehilangan narasinya ketika narasumber-narasumber di desa itu tidak segera kita temui, tidak segera kita catat pengetahuan-pengetahuan yang beliau-beliau ini miliki. Itu hampir semua. Kemudian, nah ini ada kerancuan terkait istilah warisan budaya. Jadi kalau warisan budaya yang ada di Perda DIY nomor 12 tahun 2012 dan Perda Kabupaten Sleman nomor 15 tahun 2015, warisan budaya yang ada di situ itu bersifat bendawi, belum mengatur yang warisan budaya tak benda. Sementara potensi-potensi yang kayak merti desa itu yang tak benda. Saya tidak tahu apakah provinsi DIY maupun kabupaten itu sudah memiliki aturan-aturan yang mengatur terkait warisan budaya tak benda, khususnya setelah hadirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Itu ya. Kemudian ini nanti saya tampilkan juga ada kerumitan pengkategorian, pengelompokan pendataan. Nah, ini khususnya pada warisan budaya tak benda. Nanti saya tampilkan slide-nya. Nah, yang kami juga bingung itu adalah istilah rintisan desa mandiri budaya. Mungkin kami kelewat ya, jadi belum ketemu ini kata rintisan desa mandiri budaya ini diatur di Perda atau Perbub atau yang mana gitu ya terkait istilah ini. Nanti mungkin bisa dikoreksi. Nah, ini yang terkait warisan budaya tak benda yang rumit ya. Maksud saya ada beberapa model bagaimana kita membuat kategori-kategori. Yang paling kiri itu adalah domain menurut UNESCO. Jadi warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage versi UNESCO itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tradisi dan ekspresi lisan, adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, seni pertunjukan, pengetahuan terkait alam semesta, yang terakhir kemahiran dan kerajinan tradisional. UNESCO kemudian membuat kategori-kategori masing-masing yang ada di dalam itu. Nah, oleh Indonesia kemudian diadaptasi melalui Permendikbud, saya lupa nomornya itu, tahun 2013 terkait warisan budaya tak benda.
mereka punya kategori yang kurang lebih sama dengan yang dibuat oleh UNESCO. Ada beberapa sama, 5 juga, tapi nanti ada beberapa hal yang itu beririsan dengan yang lain. Kemudian ketika ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada 10 OPK. OPK-nya ada 10, sebagian itu kira-kira masuk di tradisi dan ekspresi lisan, bahasa, manuskrip, permainan rakyat, dan tradisi lisan. Itu kategorinya mungkin jadi 1. Kemudian ritus, adat istiadat, olahraga tradisional itu masuk di yang kedua. Seni itu masih masuk di seni. Pengetahuan tradisional itu ada. Kemudian teknologi tradisional itu terkait kemahiran dan kerajinan tradisional itu. Kemudian kalau teman-teman yang menginput Dapobud itu nanti ada sendiri lagi kategori-kategorinya yang semakin banyak ya, semakin detail itu. Nah, di Perda Desa Kelurahan Budaya DIY itu juga ada kategori-kategori tertentu, tapi memang ada beberapa yang hilang. Jadi sistem pengelolaan ada beberapa yang nggak ada itu di situ, tidak menjadi fokus dari Desa Kelurahan Budaya, kira-kira itu. Jadi ini kalau dibilang kerumitan-kerumitan pengkategorian, bisa juga sih kita lihat sebagai kekayaan bagaimana kita kemudian melakukan klasifikasi-klasifikasi. Nah, dari hasil kunjungan kami, dari kajian ini kita membayangkan ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa kita lakukan, yakni menyusun regulasi terkait pengelolaan, pelestarian, dan pelindungan itu tadi warisan budaya tak benda dengan merujuk pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Prof ya, ini menyusun panduan pengelolaannya, ini tata kelola itu seperti apa itu. Desa mandiri budaya, desa rintisan budaya itu harus ngapain itu kalau mau lebih berkembang lagi ya. Tentu saja dengan ada sosialisasi dan pendampingan pada masing-masing kelurahan. Nah, pendampingan yang dilakukan itu bisa terkait pendataan lanjutan, terkait potensi-potensi kebudayaannya, bagaimana pendataan itu bisa lebih detail, khususnya jika kita mau menggunakan pendekatan yang oleh Dirjen BUD itu disebut dengan ekosistem kebudayaan. Jadi situasi ekosistem kebudayaannya seperti apa di tingkat dari masing-masing potensi itu. Kemudian bisa menyusun rencana aksi bersama masyarakat secara lebih partisipatoris terkait pelindungan, pelestarian, khususnya bagaimana isu kebudayaan ini bisa masuk pada musrenbang dusun dan desa, menjadi isu yang kemudian ya bisa mendapatkan proporsi dari APBDes ya, yang banyak itu lebih seringnya lebih banyak untuk infrastruktur gitu. Kemudian ya ini mendorong penyusunan master plan dan terutama roadmap pengembangan kelurahan itu. Ada master plan-nya, kemudian ada ya rencananya master plan-nya berapa tahun. Oh, tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain gitu ya. Mungkin seperti itu. Juga bisa dilakukan pemetaan secara partisipatoris terkait pengembangan yang sifatnya tematik dan itu bisa menjadi ciri khas dari masing-masing desa ini. Oh, desa mana tadi yang bambu gitu ya, meskipun dia punya banyak potensi, tapi mana dulu yang mungkin bisa menjadi branding desa mandiri budaya itu. Dan tentu saja mungkin menggali ide-ide lain bersama masyarakat ya terkait pengembangan potensi budayaan kelurahan serta desa mandiri budaya.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon masukan, dan beberapa bisa kita diskusikan terkait pengembangan kebudayaan di tingkat kelurahan ini. Waktu saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih kepada Cak Cuk. Aplaus yang meriah untuk Cak Cuk dan juga tim surveinya yang memang saya tahu betul ya, hampir setiap hari mereka melakukan perjalanan dari pucuk timur Sleman sampai ke pucuk barat Sleman, karena mereka berdua tinggal di sisi timur ya. Nah, baik Bapak Ibu semua, ini ada informasi bahwa narasumber kedua Bapak Bakti tidak bisa rawuh pada kegiatan siang hari ini karena satu lain hal, sehingga kegiatan kita hari ini narasumber satu saja, tapi itu tidak menjadi persoalan, justru itu akan menjadi hal yang positif juga, karena nanti Bapak Ibu semua punya waktu lebih banyak untuk fokus memberi masukan kepada materi yang disampaikan oleh Cak Cuk yang nantinya akan menjadi rekomendasi. Jadi masukan dari Bapak Ibu semua itu nanti akan diakomodir, diolah, kemudian dijadikan sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati, yang nantinya ke depan oleh Dewan Kebudayaan Pak Warno terutama akan kita bawa ke provinsi. Itu harapan kita seperti itu. Sehingga monggo Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk bisa memberikan masukan, memberikan pandangan atau tanggapan berkaitan dengan kajian yang dilakukan oleh tim ini. Nah, untuk itu kita buka sesi pertama untuk 3 penanya. Oke, Bapak. Lalu lagi? Oh iya, sudah ada 3. Mohon nanti menyebutkan nama dan asal ya Bapak Ibu, misalnya pendamping budaya atau apa gitu. Untuk itu kami persilahkan yang pertama ke Ki Priyo. Monggo Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Priyo Dwiarso dari Dewan Kebudayaan Kota. Saya melihat paparan dari Cak Cuk, ya. Ini saya iri karena Dewan Kebudayaan Kota tidak punya potensi selengkap ini. Apalagi Sleman jelas lebih luas daripada kota, ya, jelas lebih luas. Tapi saya yang heran ternyata potensi budayanya luar biasa, ya. Kalau di kota itu saya itu malah hanya terbatas kepada seni pertunjukan. Lah budaya kok meng seni, ya. Nah itu kalau seni pertunjukan, apalagi seni pertunjukan banyak di sana. Nah, jadi saya eman-eman potensi yang sangat potensial seperti ini dengan SDM yang cukup bermutu seperti Cak Cuk dipimpin Prof. Suwarno, ini sebetulnya sangat potensial, ya. Monggo tinggal menggabungkan saja, ya. Ya, kalau detail gimana, Anda yang ada di lapangan, yang ada di desa, ada yang ada di RKB, ada yang di KB, ada yang di rintisan budaya, itu saya kira lebih tahu, ya, lebih ngerti tantangannya. Kalau saya memberitahu malah kadang-kadang meleset. Tapi satu hal yang saya kepengen menyampaikan kepada Bapak Ibu pengamat dan penggerak seni di sini, seni budaya maksud saya, memang budaya itu paling dekat adalah dengan kesenian. Ya, ini dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, memang kesenian itu memang lebih dekat dengan kebudayaan, sehingga sering orang bilang ya budaya itu ya seni, itu salah, ya, salah. Merti desa atau boyong apa tadi, ya, itu juga budaya. Situs-situs BCB itu semuanya adalah budaya.
ada batik, ada lain-lainnya ya. Jadi bukan hanya seni pertunjukan saja, jangan terjebak pada seni pertunjukan. Tapi di Sleman sini luar biasa. Saya lihat potensinya sangat potensial, Pak Cuk. Saya iri ya, yang di kota ini iri saya. Wah, ini garing ngembangke nek saya ya. Nah, ini ada satu yang sepertinya menjanjikan ya. Gini, saya juga pernah melakukan itu di Kasongan ya. Dulu zaman tahun 70-an, mungkin Anda belum lahir atau Bapak Anda belum lahir. Saya itu sering ngintil sama Sabta Hudoyo, Pak Bagong Kusudiyarjo itu membina gerabah Kasongan yang dulunya hanya kuali anglo ya, dari tanah situ ya. Kemudian oleh Sabta Hudoyo, oleh Bu Suliantoro Sulaiman, oleh Bagong Kusudiyarjo ya, itu dimotivasi mbok gawe ukiran-ukiran dadi gini. Akhirnya jadi, tapi hanya dari tanah sawah situ. Akhirnya impor lempung dari Kebumen jadi merah seperti sekarang. Akhirnya tidak hanya orang sekitar situ, bahkan sekarang sudah diekspor ya. Kalau kita ke Kasongan sudah pandai sekali membuat packing untuk ekspor, dan dia sudah punya hubungan dengan luar negeri ya, dealer-dealernya yang di sana, sehingga sekarang malah dulunya itu nyedot PAD, pendapatan asli daerah itu banyak yang dibantukan di situ. Sekarang malah nyumbang PAD Kasongan itu. Pendapatan asli daerah nyumbang di situ. Nah, sekarang saya juga tergelitik pada apa yang terjadi di Bali ya. Yang sudah pernah ke Bali, karena itu memang antara seni budaya, kemudian sosial masyarakat, keagamaan, semuanya itu menyatu jadi satu ya. Itu yang tadi katanya Cak Cuk dari Dirjen Bud tadi apa, ekosistem kebudayaan. Kalau kita bilang ini, kalau Pak Nadiem Makarim pariwisata itu namanya ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif. Jadi memang sekarang kalau kita tidak mikir ekonomi kreatif, itu kasihan. Yang namanya desa mandiri tadi nggak akan ketemu, ya, nggak akan bisa mandiri, ya. Oleh karena itu, monggo kalau kita mau memproduk budaya atau memproduk seni, ya, tolong agak mikir market oriented ya, bukan hanya produk oriented. Ketoprak, wah ketoprak tertua gini-gini, ning juk dinggo sapa juk piye. Nah ini kan hanya produk oriented, tapi harus market oriented. Misalnya terus di sawah gawe tobong ya, yang habis panen itu gawe tobong. Ayo kita ndelok ketoprak. Nah monggo. Misalnya di pendopo kelurahan gawe ketoprak, ngundang wisatawan yang dari Kaliurang itu jangan hanya di Cangkringan saja, tapi ya lewat sini ndelok wayang. Seperti di Bali kan gitu, muter gitu. Ini kalau sudah market oriented seperti itu, mandirinya ini akan kokoh. Bahkan nanti akan menyumbang PAD. Menyumbang PAD. Saya lihat gitu, seperti yang pernah saya saksikan. Ya saya bukan perintis di sana, tapi saya menyaksikan di sana. Sekarang Kasongan itu luar biasa di sana. Dulunya hanya gerabah tahun 70-an itu hanya anglo, kuali, pengaron, ya. Itu hanya itu aja. Coba tanya orang tua-tua di sana, ya. Sekarang sudah luar biasa. Ya. Nah, di sini mungkin ada batik, ya toh. Tadi yang disebutkan oleh Cak Cuk tadi banyak sekali, ya. Itu mungkin bisa. Saya juga pernah lihat ada festival gerobak itu ya, bagus ya, kok belum disebut tadi. Gerobak itu ciri khas betul. Nah ini saya sampaikan ada momen, ada saat yang bisa kita manfaatkan, yaitu diresmikannya Sumbu Filosofi Yogyakarta
sebagai aset budaya dunia, ya, aset budaya dunia. Ini harus dipertahankan, harus dikembangkan. Kebetulan saya sedikit tahu bagaimana proses pengajuan itu ke UNESCO, ya. Itu visitasi direktur UNESCO sama Dirjen BUD itu waktu di Jogja itu pas pandemi. Nah dia itu terus tidak tahu kalau ada sekaten, ada mubeng beteng sambil bisu, ada larung gunung, ya di Pasar Bubra itu ada yang larung gunung di Parangtritis, nggak ngerti ya pas pandemi, sehingga pada saat diresmikan sekarang itu intangible-nya itu tidak gandul di situ. Saya gelo sekali. Coming tangible tok ming Krapyak, Tugu, Kraton. Nah, mari kita intangible-nya kita perkuat. Karena Gunung Merapi sama Tugu ngelewati Ngaglik, ngelewati Sleman, kenapa tidak kita buat satu momen? Misalnya, loh ini saya banyak brainstorming aja ya. Misalnya pas Selasa pagi itu kan wetonnya Ngerso Dalem itu kita di jalan sini misalnya di sekitar Gentan situ kita stop saja, kita buat bergodo Sleman, barisan tadi namanya gerobak dengan macam-macam, terus tarian, terus ketoprak di jalanan misalnya. Apa tidak bisa itu? Nah dananya gimana? Ajukan 2 tahun sebelumnya dana IS. Moga Pak, saya nanti juga akan ikut dorong. Kalau misalnya butuh dorongan saya, nanti saya tak ikut dorong disebut DIY ya, yang ada di Jalan Cendana itu diajukan aja, monggo hunting ke sana Pak Cu, hunting di sana. Bagaimana ngajukan? Saya perkirakan 2 tahun sebelumnya kok itu. 2 tahun sebelumnya, batasnya Juni. Itu bisa diajukan. Konsep aja dulu, ya. Nanti ada ketoprak jalanan. Itu ketoprak tertua, ya. Maneman. Batik tadi batik apa tadi, terus boyong desa, bergodo, gerobak. Itu potensi sekali. Terus di situ dibuat pasar-pasar. Nah itu wisatawan dari Kaliurang tuh, arep Bali ndelok batik, ndelok iki, kan bisa. Nah itulah nanti yang menjadi namanya ekonomi kreatif. Saya terngiang-ngiang di Bali itu kalau udah gitu patung-patung, topeng-topeng 300 udah menghidupkan juga UKM di situ. Ini yang namanya ekonomi kreatif. Jadi orang-orang lain juga gitu. Juga misalnya kita buat paket, ya dijual loh, hotel-hotel itu kebanyakan di Sleman kok, ya toh. Kita punya paket ini, hotel ini punya grup grup tamu, satu tamu $1 misalnya, tapi di sini 3 bis kok sesudah ada rombongan itu baru kita ngadakan ketoprak, terus tradisi mitoni dan lain-lainnya itu kita buat di sini di pendopo, salah satu pendopo, ya. Nanti paket itu kita jual. Habis ini terus kemana? Ke Umbul Saren misalnya, Umbul Saren ada apanya gitu ya. Terus lihat ketoprak, terus muter ke sana. Lah monggo, ya. Itu kan potensi banget. Saya gergeten nih saya, ya. Dan iri saya, wah Sleman potensial banget ini. Ya. Jogja nggak punya itu. Ya. Mungkin saya singkat itu dulu, brainstorming itu. Monggo kita coba kita pacu, kita picu ini supaya nanti bisa terrealisir, bisa terlaksana. Dan kita pilar ada seniman budaya SDM, tetapi juga diperkuat oleh kebijakan pemerintah Pemda. Saya lihat tadi Pak Edi juga sudah antusias sekali, ya. Nah, kemudian tadi marketingnya, ya, ekonomi kreatifnya. Kalau 3 pilar ini sudah jadi, itu insya Allah kita bisa berkembang seperti kerajinan di Kasongan itu. Mudah-mudahan Sleman nanti berkembang,
sumbu filosofi Merapi sama Tugu Golong Gilik, mari kita manfaatkan untuk festival. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih kepada Kiprio. Memang budaya mandiri maupun rintisan mandiri. Nama saya Joko Budiarto. Saya mewakili pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Pak Umar Sanusi yang suwi sekarang kebetulan nembe gerah. Jadi saya didhawuhi untuk sowan. Yang pertama, menyampaikan terima kasih atas undangan dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada Dewan Kebudayaan Sleman yang selama ini sudah menunjukkan kinerja yang cukup luar biasa ya. Kemudian kebetulan kan salah satu wakil ketua Dewan Kebudayaan itu adalah mitra kami Dewan Kebudayaan Kulon Progo, beliau Pak Untung Waluyo. Jadi apa yang disampaikan tadi dari Prof. Suwarno, bahwa sebenarnya keinginan yang sama itu juga sudah muncul di Dewan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Terlebih kemarin ketika ada surat edaran gubernur terkait tentang pembentukan pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Kota ZIY. Nah, sampai saat ini Kabupaten Kulon Progo itu mungkin satu-satunya kabupaten kota yang belum melaksanakan itu. Yang itu belum terlaksana, baru tadi malam muncul, itu sudah kesusul surat edaran gubernur tentang pembentukan Dewan Warisan Budaya. Nah, keinginan untuk bersinergi antar kepengurusan Dewan Kebudayaan se-DIY Kabupaten Kota itu memang sangat perlu, karena ada beberapa yang perlu upaya untuk menyamakan persepsi, kemudian juga persamaan untuk menyikapi, ya. Karena kalau di kalangan teman-teman pelaku seni, nanti dampaknya ke pengurus kalurahan budaya masing-masing, dan yang nanti yang tambah beban itu adalah teman-teman pendamping. Itu soal cak-cakan anggaran ya. Jadi apa yang sudah dibuat oleh Dinas Kebudayaan DIY dalam hal ini yang berkompeten terkait dengan desa budaya, baik mandiri maupun rintisan, itu kadang-kadang menimbulkan kesulitan. Nah, itu bagaimana kalau kita Dewan Kebudayaan itu memposisikan ya pemahaman kita wong Jawa nggih Ki Priyo, menerapkan negara mawa tata, desa mawa cara. Jadi tatanan negara khususnya yang kaitan anggaran memang harus dicakkan seperti itu. Tetapi kalau sama persis seperti apa yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh dinas, itu kadang-kadang tadi saya aturkan. Terutama yang kaitan dengan nominal, yang masih ada undo-usuk di kalangan pelaku seni, ya itu bagaimana itu kita monggo duduk bareng, kemudian
bagaimana kita bisa itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara desa, kelurahan ya yang benar ya, sejak terbitnya Pergub nomor 25 tahun 2019 itu sebutan desa kan sudah diganti dengan kalurahan. Tetapi sampai saat ini kita masih rancu, masih menyebut desa budaya. Itu pun juga tidak salah ya. Karena nomenklaturnya yang dari sononya itu kan juga begitu, masih desa budaya. Tetapi paling tidak untuk penyebutan monggo kita samakan ya kalurahan budaya begitu. Meskipun intinya juga sama. Nah bicara itu sesuai data kan di DIY ini ada 392 kalurahan dan 46 kelurahan kalau tidak keliru saya mencatat datanya. Dari jumlah itu terakhir yang saya lihat bukan cuk cak loh. Itu kan sesuai dengan Pergub nomor 351 tahun 2021 itu kan baru ada 76 desa budaya saat itu sebutannya, meskipun lahirnya itu setelah Pergub 25. Jadi dari jumlah itu se-DIY itu menurut Pergub 351 2021 yang diterbitkan 3 November 2001 itu 76 jumlahnya. Nah, dari 392 plus 46 atau 418 kalurahan dan kelurahan yang ada di DIY. Ini kan sedemikian jumlahnya ini ya. Tetapi itu jadi kita tidak hanya terfokus pada yang desa budaya, tapi kita perlu perhatikan juga yang rintisan maupun yang kantong budaya masing-masing ada di kewenangan kabupaten kota. Soal pembinaan, pemeliharaan, pengembangannya, penganggarannya juga begitu. Nah itu kalau ada forum silaturahmi seperti ini tentu akan sangat bagus, apalagi kerso rawuh guru kami Ki Priyo Dwiarso yang akhir-akhir ini lebih banyak ketemu dengan Mas Priyo Mustiko saya kemarin. Selain itu juga bagaimana menyelaraskan antara amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2012. Itu kan selama ini geseh. Meskipun intinya Undang-Undang 5 itu sama plek dengan Undang-Undang keistimewaan. Sampai nilai-nilai budayanya itu mengacu dari Undang-Undang keistimewaan yang sebenarnya itu nilai-nilai itu sudah diakomodasi oleh pemerintah daerah lewat Perda nomor 4 tahun 2011 tentang tata nilai budaya Yogyakarta. Kemudian langsung ke ini tentang potensi. Nah kalau kita bicara potensi itu kan data. Profil dimaksud itu adalah berkaitan dengan data potensi. Nah, data potensi desa budaya, kalurahan budaya yang dimaksud itu potensi utamanya kan sumber daya manusianya. Yang kedua adalah sumber daya alamnya. Nah, ini tugas kita bersama. Bagaimana nilai-nilai budaya itu tetap bisa membingkai antara potensi SDM dan potensi sumber daya alam. Karena itu justru kelebihan kita dari ajaran leluhur kita tentang yang sampai sekarang disebut sebagai kearifan lokal itu.
Nah, kemudian dijabarkan lewat aturan-aturan yang ada di Berdais. Kemudian selama ini teman-teman, khususnya pendamping, itu juga menghadapi dilema. Karena yang namanya potensi, kalau sesuai dengan aturan yang ada, potensi dimaksud bisa disebut objek kebudayaan, itu jumlahnya sekian, sementara untuk kepentingan akreditasi dari mandiri sampai dari rintisan sampai mandiri, dari maju berkembang dan seterusnya, itu kan dikelompokkan menjadi 5, ya. Sehingga kadang-kadang rancu mana yang akan kita pakai. Kemudian juga selama ini setahu saya terkait dengan profil itu teman-teman pendamping semua kaluran budaya itu sudah punya, tinggal kita seperti ngendikane Cak Cuk tadi, terus mendorong, mendampingi, memfasilitasi supaya betul-betul itu nanti bisa menjadi pegangan kita untuk melakukan sesuatu, terutama dalam kaitan kemudian yang terakhir, kita ini juga perlu duduk bersama untuk secara konkret lebih terfokus mendukung visi misi Gubernur DIY 2022-2027, yaitu mewujudkan Pancamulya melalui reformasi kalurahan. Nah, karena kemudian dalam misinya, maaf saya ngepek supaya tidak keliru. Ini betul-betul selama ini kita masih kurang, jadi kegiatan-kegiatan, program-program yang konkret untuk mendukung visi misi gubernur yang tadi juga disinggung oleh Ki Priyo. Visi itu mewujudkan Pancamulya masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi visinya. Kemudian misi-misinya itu nomor 1, lebih konkret lagi, misi gubernur wakil gubernur DIY ini mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Semuanya tadi sudah disebutkan. Priyo dan Pak Joko tadi ya, dari kota dan dari Kulon Progo ini menyempatkan melintas sumbu apa aja ya, minimal melintas sungai yang melintas, ada yang melintas Kali Progo gitu ya. Yang sudah datang ke Sleman untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Sleman ini, baik dinas kebudayaan, kemudian Dewan Kebudayaan, kemudian juga teman-teman pendamping, termasuk juga para pengurus kalurahan budaya maupun kalurahan mandiri budaya ya. Jadi tadi ada beberapa hal yang jadi lebih kayak berbagi ya tadi ya,
terkait tadi bagaimana sejarah Grabah Kasongan itu ya, jejaknya Kiai Song itu. Kalau di Kasongan itu ada makamnya Kiai Song itu. Kemudian salah satu masukan yang menarik itu bagaimana ada keterkaitan antar lokasi. Jadi semacam membayangkan travel pattern-nya dari desa ini ke kalurahan ini ke kalurahan ini. Itu sebetulnya selain setiap kalurahan juga punya travel pattern tersendiri, mungkin itu juga bisa dikembangkan yang lebih luas, kerjasama antar kalurahannya, entah itu di level 1 Kapanewon atau lebih, itu juga menarik itu. Kemudian tadi Pak Joko juga mengingatkan kita untuk terutama yang menarik ini soal Negoro Mawototo, Desa Mawocoro ya. Jadi itu tadi dinamika di desanya itu dinasih bruk gitu ya. Nah ini terus piye iki bagine nyawa, baginya orang ya gitu ya. Harus ngurus ini ya. Jadi itu yang juga menjadi tantangan di desa. Kemudian ya konsistensi soal sebutan desa dan kalurahan ini memang ya karena Jogja itu istimewa ya. Ya. Kementeriannya Kementerian Desa memang, jadi bukan Kementerian Kalurahan, tapi ya Jogja memang khas untuk penyebutannya soal kalurahan ini. Ya, bagaimana menyelaraskan antara undang-undang, kemudian yang terakhir ini akan menjadi rekomendasi kami yaitu terkait sinkronisasi visi misi itu jadi salah satu apa yang harus dilakukan itu di desa. Reformasi kelurahan itu kemudian kan pengembangan budaya inovasi itu juga sesuatu yang kita lakukan di kalurahan. Ya mungkin nilai-nilai itu kita bisa juga melihat soal tadi kearifan lokal atau budaya spiritual ya. Masyarakat Jawa itu mau ngetok pring aja punya hitungannya gitu ya, supaya nggak bubuen itu harus kapan. Itu juga sebetulnya termasuk kebudayaan karena apa namanya saya nggak tahu apakah itu kategorinya ada di pengetahuan budaya tradisionalnya atau di teknologinya. Jadi mungkin ngetoke itu teknologinya, tapi pengetahuan kapannya tentang hitungannya itu ada di pengetahuannya. Mungkin itu dulu Bu Maria merespon dua. Baik, terima kasih Cak Cuk. Selanjutnya Kerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, yang notabene bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah masih ditetapkan menjadi desa mandiri budaya sejak tahun 2020 di keputusan gubernur. Nama saya cukup singkat, Samirin. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar karena mantan Bupati Sleman ya. Untuk kali ini dalam hal paparan dari Cak Cuk ya, ini sangat menantang bagi kami yang selaku Desa Mandiri Budaya. Nah kemarin juga sudah hadir 2 bidadari cantik anak buah Cak Cuk ini yang kemarin juga saya yang nemoni seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal keluh kesah itu ada dari kami juga. Untuk hal dari kami sendiri terkait dengan perjalanan dari yang mungkin kalau kita melihat bahwa di kategori awarding, karena kita bisa katakan awarding ya, karena setiap level ini pasti ada dijalani dengan tata cara yang memang dari dulu sampai dengan sekarang itu sama, dengan penilaian bisa dikatakan dalam monitoring dan evaluasi ataupun dalam verifikasi dalam lapangan. Cuman yang memang terkendala bahwa yang membudidaya di negara Indonesia ini adalah yang namanya awarding ataupun penghargaan yang memang sudah ditetapkan ataupun diberikan itu pasti akan ada sesuatu hal yang memang nanti runtutannya ataupun after effect-nya adalah kepada penamaan ataupun kategori seperti itu. Yang menjadikan persoalan ketika
kami yang ada di pemerintah kelurahan seperti itu. Ketika ada hal-hal yang seperti ini, saya kira sudah terlalu sering. Bahkan ketika kita berbicara soal desa mandiri budaya, dengan mungkin hal yang memang ditonjolkan adalah bagaimana pemerintah kelurahan di bawah kelurahannya sendiri, di atas masyarakatnya, kita pengen mengutamakan bahwa kita menunjukkan bahwa eksistensi dari kelurahan ini merupakan bagian dari